kau tidak bisa menolak tugas itu, lakukan. Keluar semua buaya keparat! Istri Marta yang kau bunuh di danau itu. Keparat kau! Keluar kau dari jasad perempuan itu! Besar juga nyalimu, Sumarna. Selamat malam, Neng. Maaf, Tante. Perjalanan Anda keganggu. Lah, sialan. Bungkusan apem. Halo semua, kembali lagi di Layar Jadul. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini, kembali saya akan membawakan alur cerita sebuah film horor Indonesia yang diperankan oleh Ratu Horor Indonesia, yaitu Suzana, yang berjudul Ratu Buaya Putih. Film ini dirilis pada tahun 1989 yang disutradarai oleh Naryono Prayitno dan dibintangi diantaranya oleh Suzana, Sunjoto Adibroto, dan Vega Magdalena. Tidak usah berlama-lama lagi, yuk siapkan perkopiannya, langsung kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Marta dan istrinya yang bernama Sari tengah melakukan sebuah ritual di pinggir sebuah telaga. Tiba-tiba Sari merasakan sakit pada perutnya dan tak lama, Sari pun melahirkan seekor anak buaya, yang dimana setelah kelahirannya, seekor anak buaya tersebut memberikan sebuah mustika sakti yang lantas mustika itu pun langsung diambil oleh Marta. Dan tak lama berselang, Sari melahirkan kembali untuk kedua kalinya. Namun, kali ini ia melahirkan seorang anak manusia. Jadi bisa dikatakan Sari melahirkan anak kembar. Yang pertama seekor anak buaya dan yang kedua seorang anak manusia. Betapa bahagianya Marta dan Sari akan hal itu. Namun, kebahagiaan mereka berdua ini langsung hancur seketika saat malapetaka itu datang, di mana Sari dibunuh secara kejam oleh seorang laki-laki yang bernama Sumarna. Sumarna dan anak-anak buahnya ini sudah sedari tadi memantau kegiatan ritual Marta dan Sari. Sumarna ini adalah teman seperguruan dari Marta yang selalu iri kepada Marta. Lalu, setelah membunuh Sari, Sumarna dan anak-anak buahnya pun lantas menyerang Marta dan juga membunuhnya. Diketahui, Sumarna ternyata mengincar mustika sakti yang baru saja didapatkan Marta tadi dan ia ingin memilikinya. Kesaktian mustika ini ternyata mampu menaklukkan dan mengendalikan semua buaya penghuni telaga. Keberhasilan Sumarna membunuh Marta dan Sari, kelak semua itu juga harus dibayar mahal oleh Sumarna dan anak-anak buahnya. Sebab sebelum kematiannya, Marta mengucap sumpah kutukan, yang dimana ia mengatakan Sumarna dan anak-anak buahnya akan mengalami musibah sampai kepada anak turunan mereka. Kalian semua yang terlibat dalam peristiwa ini akan mengalami musibah sampai pada anak turunan kalian. Beberapa tahun kemudian, terlihat Sumarna beserta rombongannya tengah akan memburu buaya-buaya untuk nantinya akan dijual. Sumarna memanfaatkan mustika sakti yang ia miliki untuk memanggil buaya-buaya tersebut agar keluar dari telaga, dan lalu buaya-buaya tersebut ditembak oleh seorang pemuda yang bernama Jeffrey. Jeffrey ini kekasih dari anak perempuan Sumarna yang bernama Murti. Bisnis penjualan buaya gelap ini terus dilakukan Sumarna beserta anak-anak buahnya selama bertahun-tahun. Akhirnya, hal ini membuat sang Ratu Buaya pun murka akan kelakuan Sumarna ini, yang tak lain, Ratu Buaya ini adalah anak pertama dari Marta dan Sari di awal film tadi, yang saat ini sudah tumbuh menjadi siluman Ratu Buaya Putih dan memimpin pasukan buaya di dalam telaga. Selain murka, sang Ratu Buaya ini juga dendam kepada Sumarna, yang dimana ia akan menuntut balas kematian kedua orang tuanya yang telah dibunuh secara kejam oleh Sumarna dan anak-anak buahnya. Singkat cerita, kita diperlihatkan seorang wanita yang tengah bersama seorang laki-laki. Wanita ini bernama Larsih. Larsih ini adalah anak kedua dari Marta dan Sari, yang tak lain, ia adalah saudara kembar dari siluman Ratu Buaya Putih. Dan laki-laki yang bersamanya bernama Suharso, anak laki-laki tertua pertama Sumarna. Dan di sini kita dapat ketahui Suharso dan Sumarna ini anak dan bapak yang memperebutkan cinta Larsih. Rencana balas dendam Ratu Buaya Putih dan sumpah kutukan Marta pun mulai terjadi, di mana Sumarna akan mengalami bencana dalam hidupnya. Yang pertama, anak laki-laki terkecil Sumarna yang bernama Suhardi yang tengah tertidur, ia didatangi oleh siluman buaya kecil yang memberi pengaruh tipu daya agar Suhardi mengikutinya.
Suhardi pun terbangun dari tidurnya dan layaknya terhipnotis, ia pun mengikuti perkataan dari siluman buaya kecil ini. Sampai akhirnya, ia dibawa ke sebuah jembatan telaga. Dan hampir saja Suhardi melompat mengikuti arahan siluman buaya kecil ini. Namun masih beruntung, tiba-tiba datanglah Suharso, kakaknya, memanggil dan menyelamatkan Suhardi. Berpindah tempat, Larsih didatangi oleh Ratu Buaya Putih, yang mana kita tahu mereka ini kakak beradik. Dan di sini, Ratu Buaya Putih ingin meminjam raga Larsih untuk memperlancar balas dendamnya kepada keluarga Sumarna. Namun, Larsih menolak melakukan hal itu. Tapi apa daya, mau tidak mau akhirnya Larsih menuruti kehendak Ratu Buaya Putih walaupun di hatinya tidak mau. Kau adikku, saudara kembarku. Kau tidak bisa menolak tugas itu. Lakukan. Larsih yang sudah terpengaruhi jiwa dan raganya oleh Ratu Buaya Putih pun mengajak anak tertua Sumarna, yaitu Suharso, ke suatu tempat. Yang mana kita tahu Suharso ini jatuh cinta pada Larsih dan pastinya akan menuruti semua keinginan Larsih. Larsih kemudian membawa Suharso menaiki sampan di telaga, dan ternyata di sini Larsih sudah dikendalikan oleh Ratu Buaya Putih yang lantas memanggil pasukan buayanya untuk menyerang dan membunuh Suharso. Balas dendam pertama pun berhasil kepada keluarga Sumarna. Suharso, anak laki-laki tertua Sumarna, akhirnya tewas akibat serangan buaya. Keesokan harinya, mayat Suharso ditemukan mengambang di telaga dan ditemukan oleh dua penggali kubur yang tengah memancing, yaitu Bokir dan Dorman. Sumarna yang mengetahui anak tertuanya tewas karena serangan buaya, ia pun melampiaskan kemarahannya kepada buaya-buaya yang ada di telaga. Memanfaatkan mustika sakti yang ia miliki, ia memanggil semua buaya penghuni telaga lantas menembaknya secara membabi buta. Lalu, kita dibawa ke tempat di mana Larsih tengah digoda oleh salah satu anak buah Sumarna yang turut serta membunuh kedua orang tua Larsih. Singkatnya, Larsih pun diajak ke sebuah kebun oleh anak buah Sumarna tersebut. Dan di sini, tiba-tiba Larsih berubah menjadi sosok arwah ibunya, yaitu Sari, yang langsung berubah menjadi seekor buaya untuk menerkam anak buah Sumarna tersebut. Dengan tewasnya salah seorang anak buah Sumarna yang terlibat tersebut, maka balas dendam pun berlanjut terlaksana. Esok harinya, terlihat dua orang anak Sumarna yaitu Murti dan Suhardi tengah mampir di kediaman Larsih. Lagi dan lagi, Larsih yang jiwa dan raganya telah dipengaruhi oleh Ratu Buaya Putih kembali melancarkan aksi balas dendamnya kepada keluarga Sumarna. Di sini, Larsih mencelupkan kepala ayam ke minuman yang akan diberikan ke anak Sumarna sebagai ritualnya. Dan benar saja, sepulang dari rumah Larsih, Sumarna yang tengah mengendari motor, di tengah jalan ia melihat seakan-akan Marta tengah membawa paksa Murti. Padahal kenyataannya, Murti tengah berjalan menggandeng adiknya yaitu Suhardi. Namun Sumarna yang sudah terpengaruhi penglihatannya akibat ritual Larsih tadi, menabrak sekencang-kencangnya Suhardi yang ia anggap Marta. Suhardi pun tewas di tangan Sumarna, ayahnya sendiri. Murti yang melihat kejadian adiknya itu lantas pingsan tak sadarkan diri. Marta, mau dibawa kemana anakku? Ayah! Malam harinya, Murti masih belum sadarkan diri dan tengah diperiksa keadaannya oleh Kiai yang bernama Parlan. Nah, Kiai Parlan ini adalah kakak kandung dari Marta. Setelah memeriksa Murti, Kiai Parlan lantas memanggil Jeffrey, kekasih Murti, untuk datang ke kediamannya sebab ada hal yang ia ingin sampaikan. Bergegaslah Jeffrey menuju rumah Kiai Parlan ditemani Bokir dan Dorman. Sementara itu, di tempat lain, Ratu Buaya Putih menyambangi rumah Sumarna dan lantas mempengaruhi Murti yang memang sudah terkena ritual Larsih saat siang hari tadi dan juga ilmu dari Ratu Buaya Putih itu sendiri. Murti yang pingsan pun tiba-tiba tersadar dan seperti kemasukan roh jahat. Ia mengamuk dan menyerang semua yang ada di rumah itu. Sampai akhirnya, Murti berjalan keluar dan ia pun dibawa pergi oleh Ratu Buaya Putih dengan kereta kudanya. Kiai Parlan yang mengetahui kejadian hilangnya Murti dari rumahnya karena dibawa Ratu Buaya Putih, dengan ilmunya akhirnya mulai menemui titik terang, di mana ia merasa ada keterlibatan Larsih akan semua kejadian-kejadian aneh di desanya belakangan ini. Ia pun mengajak Jeffrey untuk menyambangi kediaman seorang tua yang dianggap orang tua Larsih untuk mencari tahu latar belakang Larsih sebenarnya. Ternyata, kisah dari orang tua tersebut, ia bukan orang tua kandung Larsih, melainkan ia menemukan bayi Larsih di tengah hutan dan lalu merawatnya saja. Sepulang dari tempat itu,
Kiai Parlan semakin merasa bahwa dugaannya tepat terkait keterlibatan Larsi, sosok Ratu Buaya Putih dan juga keluarga Sumarna. Ia pun memerintahkan Bokir dan Dorman untuk menggali kembali kuburan Suharso, anak laki-laki pertama Sumarna. Jeffrey yang tengah berjalan sendirian, tiba-tiba ia pun dihampiri oleh anak-anak buah dari Ratu Buaya Putih, lalu ia pun diculik. Sebagai bentuk tebusan kesalahannya yang telah bekerja sama dengan Sumarna, membunuh serta penjualan buaya-buaya, Jeffrey pun diminta untuk tinggal di keraton kerajaan Ratu Buaya Putih. Sementara di tempat lain, penggalian kubur Suharso pun dilakukan yang dihadiri Sumarna dan juga semua warga. Setelah digali dan terkuak, dugaan Kiai Parlan pun benar bahwa ada yang tidak beres. Mayat Suharso pun tidak ditemukan, melainkan hanya ada bangkai seekor buaya yang sudah membusuk. Dan di sini pun jelas, semua anak keturunan Sumarna sudah menjadi tumbal Ratu Buaya Putih akibat perbuatan Sumarna itu sendiri di masa lalu. Sumarna yang sudah semakin terpojok pun mulai panik dan semakin takut semuanya terbongkar. Ia pun kemudian membunuh satu-satunya saksi mata yang masih tersisa, yaitu Sarman, anak buahnya yang ikut terlibat pembunuhan Marta dan istrinya. Setelah itu, ia menyambangi telaga buaya dengan menggunakan mustika sakti di kepalanya. Ia pun berteriak menantang arwah Marta untuk berduel dengannya. Tiba-tiba, muncullah sosok Ratu Buaya Putih di hadapan Sumarna, dan tak lama muncul pula arwah Marta. Sumarna langsung menyerang arwah Marta, namun tidak ada artinya. Lantas, tiba-tiba Sumarna diserang seekor buaya, tapi Sumarna mampu mengatasi serangan buaya itu, yang tak lain adalah jelmaan Larsih. Di sini pun Sumarna tahu siapa sebenarnya sosok Ratu Buaya Putih dan juga Larsih. Singkatnya, terjadilah pertarungan akhir antara Ratu Buaya Putih dan juga Sumarna, di mana akhirnya Sumarna tewas mengenaskan tertancap serta tertindih akar pohon akibat serangan dari Ratu Buaya Putih. Namun, sebelum ia tewas, Sumarna sempat melemparkan mustika sakti yang ada di kepalanya ke arah Ratu Buaya Putih, yang mengakibatkan Ratu Buaya Putih pun terbakar dan akhirnya tewas juga. Kejadian ini pun turut disaksikan oleh semua warga dan juga Kiai Parlan. Tewasnya Ratu Buaya Putih turut meruntuhkan keraton kerajaan beserta pasukannya di dalam telaga, di mana hal itu dimanfaatkan oleh Jeffrey dan juga Murti yang sebelumnya tengah disandra di keraton kerajaan tersebut untuk kabur menyelamatkan diri. Lalu, Kiai Parlan pun menasihati adiknya yaitu Marta beserta istrinya untuk menyudahi semuanya. Sebab semua dendamnya sudah terbalaskan, Marta dan istrinya pun menuruti semuanya dan menitipkan Larsih kepada Kiai Parlan. Dibarengi doa dari Kiai Parlan, arwah Marta dan istrinya pun ikhlas, lalu menghilang. Jeffrey dan Murti pun berhasil selamat keluar dari keraton kerajaan Ratu Buaya Putih. Dan di akhir, Jeffrey akhirnya ditangkap pihak kepolisian karena keterlibatannya dalam perdagangan gelap hewan-hewan dilindungi. Dan film pun berakhir. Begitulah kurang lebih alur cerita dari film Ratu Buaya Putih ini, yang dimana kita bisa mengambil pesan dan pelajaran. Jika kita serakah dan zolim, maka akibatnya semua itu akan kembali ke diri kita juga kelak, seperti halnya Sumarna. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya izin undur diri dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya.